Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau datang ke dunia untuk memanggil kami menjadi murid-Mu. Maka kami mohon kepadamu, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami mau membuka hati, menerima panggilan-Mu, bersedia mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pengajaran-Mu, supaya kelak kami juga dapat mewartakan firman-Mu kepada sesama. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Saya akan men-sharingkan kepada Anda bagaimana Tuhan memanggil saya sehingga saya bisa menjadi imam. Waktu kecil kami menjemput Uskup Andreas Sol dan saya ditugaskan sebagai dirigen untuk teman-teman saya. Nah, setelah penyambutan itu saya ingin menjadi imam. Dan cita-cita itu selalu bertumbuh di dalam hati. Tetapi ketika ingin masuk ke seminari, orang tua saya tidak menyetujuinya. Alasannya karena saya sering sakit-sakit. Kemudian saya juga anak bungsu, sehingga orang tua tidak mengizinkannya. Akan tetapi ketika tamat SMP, saya lari dari rumah dan pergi tes masuk seminari secara diam-diam, tanpa diketahui oleh orang tua. Dan waktu itu saya dinyatakan lulus, sehingga akhirnya saya berangkat ke Tual dan mengikuti pendidikan di sana. Selama setahun, saya sakit paru-paru basah, sehingga dikeluarkan lagi dari seminari. Saya kembali ke Tanimbar dan sekolah di SMA Budi Mulia Saumlaki. Nah, selama 2 tahun di Saumlaki, panggilan sebagai seorang imam tetap ada di dalam hati. Sehingga saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Dan puji Tuhan, setelah tamat SMA, saya diterima di Keuskupan Agats. Sehingga akhirnya datang ke sini dan mulai mengikuti pembinaan-pembinaan
mengikuti pendidikan di STFT Fajar Timur, dan setelah itu kembali ke sini dan ditabiskan menjadi imam pada tanggal 10 Januari 2010. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pengalaman ini membantu saya untuk melihat cerita di dalam Injil Markus yang kita dengar pada hari ini. Dikatakan bahwa tugas Yesus adalah memberitakan Injil Allah. Dan ia pergi ke Galilea untuk melaksanakan tugas ini. Dia memberitakan waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah isi ajaran Tuhan Yesus sewaktu ia berada di Galilea. Kemudian suatu ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea dan ia melihat Simon dan Andreas sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku. Dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Lalu diceritakan bahwa mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Ini hal yang sangat luar biasa dari Simon dan Andreas. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga akhirnya mereka meninggalkan semuanya lalu mengikuti Yesus. Diceritakan pula bahwa Yesus melanjutkan perjalanannya dan ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka juga. Dan apa yang terjadi? Mereka menanggapi panggilan Yesus. Mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan sebagai muridnya, dan kita semua ditugaskan sebagai pewarta sabda Allah. Kita diharapkan untuk mewartakan Injil dan mengajak orang untuk bertobat. Bertobat berarti merubah haluan mereka yang tadinya kurang percaya kepada Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Untuk mengikuti ajaran Tuhan di dalam hidup mereka. Karena inilah tugas utama kita sebagai pewarta sabda Allah. Maka mari kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menambah iman kita. Mengutus Roh Kudus-Nya kepada setiap kita. Supaya kita mudah memahami akan firman Tuhan. Mudah memahami akan ajaran-ajaran Tuhan Yesus di dalam kehidupan harian kita. Dan kita diharapkan untuk mewujud nyatakan di dalam pengalaman pribadi kita masing-masing. Kita berusaha untuk terus-menerus mewartakan Injil Tuhan dengan harapan supaya orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memilih kami dari beribu-ribu orang di dunia ini untuk menjadi murid-Mu. Bukalah hati kami agar kami mampu memahami akan firman-Mu dan dapat mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada sesama dengan kata dan perbuatan nyata, agar setiap orang yang berjumpa dengan kami, yang mendengarkan pewartaan kami, sungguh-sungguh merasa bahwa Engkau adalah Allah kami, sehingga mereka mau bertobat, berbalik kepada Dikau, dan terus-menerus mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami,
yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.